Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebenarnya praktik ini harusnya sudah dilakukan dulu ya, tapi karena saya masih belum offline dan ternyata nggak bisa, sehingga saya menyesuaikan untuk hari ini kita melakukan skill lab. Nah, harusnya skill lab yang kita laksanakan ini adalah mengenai premedikasi pada anestesi general, kemudian anestesi regional, dan anestesi lokal. Tetapi kemarin saya sudah menjelaskan tentang premedikasi. Jadi untuk hari ini saya akan share atau membagi video saja tentang ruang OK ya. Jadi ruang operasi atau operat kamar itu apa saja sih isinya, kemudian apa saja peralatan yang harus disiapkan pada saat melakukan general anestesi. Untuk video selanjutnya nanti saya akan share tentang regional anestesi dan lokal anestesi, di mana nanti saya akan mengambil satu contoh. Nah, harapannya setelah melihat video ini, Anda bisa mengerjakan tugas dari saya. Tugasnya adalah silakan Anda membuat paper ya, karena nggak usah kayak makalah yang lengkap dari awal, tapi langsung paper isinya aja. Silahkan sumbernya dari jurnal atau buku-buku obat-obatan atau buku anestesi, di mana di situ isinya adalah prosedur general anestesi mulai dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya untuk untuk anestesi, proses anestesi itu kan ada yang pertama premedikasi, kemudian ada induksi, dan ada maintenance. Nah, di sini silakan Anda rangkum dari jurnal ataupun buku satu jenis saja general anestesi. Misalnya Anda ambil laparotomi atau Anda ambil kraniotomi, terserah, yang penting dia pakai general anestesi. Silahkan dijelaskan dari persiapan alatnya, kemudian premedikasinya apa, induksinya apa, apakah butuh masker relaksan atau membutuhkan yang lainnya, apa propofol atau apa, atau ketamin, pokoknya yang sesuai dengan kasus, tentu berdasarkan jurnal dan buku ya. Kemudian sampai maintenance. Nah, nanti di sini videonya adalah tentang pengenalan alat-alat pada ruang operasi, khususnya adalah general anestesi. Nah, silakan diamati untuk apa saja sih yang harus disiapkan pada saat kita melakukan general anestesi. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan persiapan untuk general anestesi. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam persiapan untuk general anestesi itu ada beberapa hal. Antaranya di general anestesi kita mengenal dengan istilah statics. Statics itu. Nah, jadi kita mengenal istilah statik pada persiapan alat-alat persiapan general anestesi. S yang pertama adalah skop. Skop itu stetoskop. Nah, ini stetoskop dan laryngoskop. Laryngoskop. Ya, yang pertama S. Yang pertama adalah stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop yang biasa kita gunakan untuk pemeriksaan ya,
jantung paru, kemudian untuk pemeriksaan abdomen. Sementara laryngoscope adalah suatu alat untuk membantu memasukkan endotracheal tube. Adalah T. T itu tube. Tube yang perlu kita siapkan adalah endotracheal tube. Kalau dia misalnya diintubasi berarti endotracheal tube. ETT-nya karena pasiennya pasien dewasa, jadi yang kita siapkan adalah ETT dari ukuran 6,5, 7 dan 7,5. Nah, S kemudian T, jadi kan statik ya. S itu scope untuk stetoskop atau laryngoscope, kemudian T itu adalah tube. Nah, di sini dimana biasanya kita menggunakan endotracheal tube atau bisa menggunakan LMA tergantung dari pilihan general anestesinya. Nah, tube ini nanti untuk jalan nafas pasien ya, jadi kan harus dihubungkan dengan alat mesin anestesi. Nah, ini dengan untuk menggunakan alat atau mesin ini kita bisa menggunakan ETT untuk dimasukkan ke jalan nafas pasien. ETT ini harus digunakan sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau semakin dewasa ukurannya akan semakin besar, karena untuk dewasa kita pakai 6,5, 7 atau 7,5. Selanjutnya adalah A. A itu airway. Airway itu oropharyngeal airway kita siapkan atau gudel. Nah, pasiennya adalah dewasa laki-laki, jadi kita siapkan ukuran 100 mm. Yang A adalah airway, itu adalah singkatannya dari alatnya oropharyngeal airway atau biasa kita sebut OPA. Dalam bahasa atau kata lainnya adalah gudel atau ada yang menyebut dengan mayuk. Ini adalah untuk mematenkan jalan nafas pasien sebelum dipasang EP. Kan prosedur dari general anestesi itu kan yang pertama adalah premedikasi, kemudian induksi, disuntikkan misalnya propofol, kemudian setelah pasiennya mulai mengalami penurunan kesadaran, langsung kita pasang yang namanya OPA dan kemudian nanti diberi masker untuk memberikan nafas buatan dengan alat. Nanti silahkan cari alatnya, namanya kalau mereknya yang biasa saya kenal Ambibek, tapi itu ada namanya sendiri. Nah, itu di airway. Selanjutnya adalah T. T yang selanjutnya tap. Tap itu untuk fiksasi. Fiksasi untuk ETT-nya ini yang kita siapkan. Terus ini boleh. Yang selanjutnya T adalah tap. Tap ini adalah semacam plester ya, jadi fungsinya untuk fiksasi atau untuk mematenkan ETT. Nah, jadi ETT itu kan dipasang di jalan nafas pasien. Nah, dia bisa gerak-gerak meskipun sudah dikasih balon untuk mengunci di dalamnya, tapi dia tetap bisa bergerak-gerak sehingga harus dilakukan fiksasi. Biasanya fiksasi ini diletakkan di bagian batangnya ETT, kemudian direkatkan di sudut bibir. Terus I itu introducer. Introducer itu buat guiding untuk masukin ETT. Ini stylet intubation atau sering kita kenal dengan mandren. Betul sekali. Dia temannya dengan gel. Terus yang selanjutnya I adalah introducer atau biasa dikenal dengan stylet intubation, dan yang gampang disebutnya adalah membrane. Nah, di membrane ini fungsinya sebagai pemandu atau sebagai alat bantu saat memasukkan ETT. Ya, ETT itu kan modelnya dia fleksibel ya, lunak. Jadi untuk memasukkan ke jalan nafas itu perlu bantuan yang namanya membrane. Setelah dan laryngoscope tadi ya. Setelah dirasa sudah masuk ke jalan nafas, baru nanti membrane-nya dilepas dan ETT-nya dimasukkan beserta
kunci dalamnya. Introducer, terus yang C, connecting. Connecting itu kita siapkan pompa breathing atau breathing circuit. Karena pasiennya dewasa, jadi kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya adalah konektor. C selanjutnya adalah konektor atau circuit breathing. Namanya aja circuit breathing. Konektor itu berarti penghubung. Jadi circuit breathing ini menghubungkan antara mesin anestesi atau ventilator dengan ETT yang dipasang pada jalan nafas pasien tadi. Nah, yang terakhir adalah S-nya suction. Suction ini adalah kateter suction nomor 12. Yang selanjutnya S yang terakhir adalah suction. Nama kateter suction ini adalah suatu selang atau kateter untuk sectioning atau menyedot cairannya. Biasanya kan di obat anestesi itu ada yang berefek samping memperbanyak saliva. Nah, ini kalau ada saliva di situ bisa mengganggu proses sehingga harus di-suction atau diambil cairannya. Ini bisa menggunakan kateter suction. Oke, demikian peralatan atau persiapan general anestesi ya, bisa direview kembali satu yang sederhana. Nanti bisa Anda lihat lagi di video selanjutnya tentang alat-alat yang juga perlu disiapkan ya, yaitu ada mesin anestesinya, kemudian ada bedside monitor untuk monitoring atau memonitor PTV pasien. Oke, bagaimana cukup mengerti ya tentang alat-alat di anestesi, di general anestesi terutama. Sekarang kita lihat video yang lain mengenai pengenalan alat-alat anestesi. Alat-alat anestesi. Share screen dulu. Membantu memasang ETT
Terus selanjutnya kita cari lagi videonya tentang sekilas tentang obat-obatannya. Oke, demikian tadi alat-alatnya. Kemudian seperti apa sih ya namanya general anestesi? Nanti Anda bisa cari video yang lebih lengkap ya. Ini hanya contoh video saja prosedur general anestesi itu seperti apa. Kita cari dulu videonya. CRNA for today. I'm here at Dr. Miami's office as usual. First case is on the table and ready to go, and I'm going to show it to you right now. All right, so let me show you the usual tools of engagement. Number 7.5 endotracheal tube, number 3 Mac blade, 90 millimeter OPA, some propofol, Zemuron over here. Our IV starts up, but oh, I already started the IV. Sorry guys, can't show you that today. So patient's ready to go to sleep. Here's the propofol lidocaine mixture. Gonna give her enough to just drift her off. Here we go. You ready? Yes. All right. Take a nice big deep breath for me. So she is asleep and the neuromuscular blocker's gone in. I'm putting in the 90 millimeter OPA. And let's bag her. See how she does here. Nice. So everybody asks about bagging and ventilating. Here's my secret. You got to get that C formation, you got to get the angle of the jaw, and then you got to rotate the neck
Look how this lines up nice and straight, and it's just really, really nice and easy. You get that? So we're ready to intubate. So out comes the airway. Sublux the corner of the jaw nicely. Drop the blade gently down the right gutter and pull towards the feet. You guys can see that airway. It's beautiful. That's where I gotta go. Okay, so I pulled the tube back to 22 cms at the lip and inflated the balloon. We're good. That's what I like. I don't often show you guys this, but because of what we're doing today with this patient, we flipped her onto the prone position. So her face is down. It's a very special pillow, very expensive. It's really soft and like gel-like. Here's the endotracheal tube where she's... Now, positioning is very important. So the arms are no greater than 90 degrees on these arm boards, as you can see. And that brown stuff is betadine. That's a sterilizing antiseptic for the skin. So we're just a few minutes after induction. Heart rate's still a little high, but that's going to drop down as soon as I give her a little narcotic. Blood pressure is great. Gas flow is good. Ventilatory support, awesome. There's our flows. Alright, so it's time to show you one of my anesthesia hacks. I have to change this IV bag. I have a new one over here. It's going to be my second bag, so look what I do. I circle that number on the side of the bag, and that helps me keep track of where I'm at. Simple, easy hack. Oke, sedikit yang bisa saya gambarkan tentang anestesi ya. Anda bisa pelajari sendiri dengan menonton banyak video. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan sesuai dengan instruksi tadi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.